Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai berbicara tentang imalah dan fatah. Kita akan lanjutkan pertemuan kali ini, melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan, kita mulai pada minggu yang lalu. Sekali lagi bahwa imalah dan fatah itu adalah dua fenomena kebahasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Arab. Fathah merupakan dialek yang berkembang di tanah Hijaz, sementara imalah itu berkembang di tanah Najd. Dua-duanya merupakan dialek Arab yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab, dan dalam membaca Al-Quran, fatah dan imalah itu termasuk dari ahrufus sab'ah, sehingga kita temukan di qiraat para imam 7 itu ada yang baca fatah, ada yang baca imalah. Sebagian imam itu sama sekali atau sangat sedikit memakai imalah, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam riwayat Ad-Duri, riwayat Al-Bizzi, maaf, Duri itu Abu Amr. Dalam riwayat Al-Bizzi itu membaca ha dan ya di kaf, ha, ya, ain, shad dengan imalah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Jazari dan dijelaskan Ad-Dani dalam kitabnya bahwa Imam Ibnu Katsir yang melalui riwayat Al-Bazzi itu membaca ha dan ya dalam kaf, ha, ya, ain, shad itu dengan imalah. Hanya di situ tempatnya, sehingga di Ibnu Katsir itu semuanya itu fatah kecuali di tempat itu, versi Imam Al-Bazzi. Sementara yang memakai imalah, jadi tadi saya sampaikan Ibnu Katsir boleh dikatakan nggak berimalah. Kemudian yang memakai imalah itu juga terbagi menjadi dua. Ada imam yang banyak memakai imalah, yaitu Imam Warsh dari Nafi', Imam Abu Amr, Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai. Ini banyak memakai imalah. Sementara Imam Qalun, Ibnu Amir dan Asim ini imalah, punya imalah tetapi sedikit. Ini saudara sekalian, keberadaan bacaan imalah dan bukan ini punya keterkaitan erat antara para imam tersebut yang banyak membaca pakai imalah. Itu punya kaitan erat dengan lingkungannya, dengan syekh-syekhnya, karena mayoritas para imam yang membaca memakai imalah itu berasal dari Irak, di mana tanah Irak, negara Irak itu banyak penduduknya yang berasal dari kabilah Asad dan Tamim, yang itu mempunyai dialek imalah. Baik, selanjutnya secara garis besar imalah dan fatah itu menurut para imam qiraat dan ahli nahwu hampir dikatakan tidak ada perbedaannya. Kalau toh ada perbedaan,
dalam persepsi ahli nahwu dan ahli qiraat itu sedikit sekali, dan itu mempunyai latar belakang merujuk pada dua hal: adanya banyaknya kesamaan dan sedikitnya perbedaan antara imam-imam ahli qiraat dengan imam-imam nahwu dalam masalah imalah ini merujuk pada dua hal. Yang pertama, mayoritas imam qiraat itu adalah para tokoh di bidang nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab, sehingga masalah-masalah kebahasaan itu beliau-beliau juga ahlinya, sehingga banyak kesamaan dan hampir tidak ada perbedaan antara ahli qiraat dengan ahli nahwu dalam hal masalah terkait dengan imalah. Yang kedua, bahwa qiraah itu adalah bersumber dari sunnah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasul itu dipakai, yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu tidak dipakai. Dari sini kita bisa melihat bahwa bisa saja imalah itu dikenal berlaku di kalangan ahli nahwu, tetapi tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Kadang juga kita temukan itu di kalangan ahli nahwu tidak begitu masyhur di situ dibaca imalah, tetapi imam-imam qiraat memakainya dan membacanya dengan imalah. Mengapa? Karena Rasulullah mencontohkan. Disinilah letak persamaan dan perbedaan, penyebab kesamaan dan perbedaan antara ahli nahwu dan ahli qiraat. Yang pertama, tadi ahli qiraat itu juga ahli nahwu, sehingga kalau ada banyak kesamaan ya bisa dipahami. Dan yang kedua, karena qiraat itu harus ada contohnya dari Rasulullah. Di sini mungkin ada peluang berbeda antara imam qiraat dan imam nahwu, di mana menurut ilmu nahwu dan ilmu Arab itu masyhur dibaca imalah, tetapi di qiraat tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada contohnya. Kadang-kadang juga di situ itu tidak masyhur di kalangan ahli nahwu, tetapi dibaca, dipakai dengan imalah. Karena apa? Karena ada contohnya. Inilah penyebab-penyebabnya. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang bacaan imalah? Imam Makki dalam menerangkan hal ini secara ringkas mengatakan, i'lam annal ilal allati tujibul imalah salas. Ketahuilah bahwa ilat yang mengharuskan membaca dengan imalah itu ada 3. Jadi penyebab bacaan imalah itu ada 3. Yang pertama, wahia al-kasroh. Yang pertama adalah kasroh. Yang kedua, wama umila liyadulla ala aslihi. Imalah yang dipakai untuk menunjukkan asal dari kata tersebut. Jadi aslinya bagaimana? Imalah itu menunjukkan kepada asli dari kata tersebut. Yang ketiga, wal imalah lil imalah. Bacaan imalah karena adanya imalah. Inilah tiga alasan bacaan imalah, yaitu karena kasroh, 2 menunjukkan asli dari kalimat tersebut,
dan yang ketiga karena adalah imalah maka dia diimalahkan. Ini. Selanjutnya contoh perbedaan dan kesamaan dan perbedaan antara ahli nahwu dan qiraat dalam masalah ini, dalam masalah imalah ini. Kadang-kadang para imam qiraat mengimalahkan sementara ahli nahwu tidak, atau sebaliknya. Yang pertama, ma waqa'a fihi harfu isti'la'in mutaqaddiman 'ala al-alif aw mutaakhiran 'anha wa muttasilan biha fala yumalu 'inda an-nuhati wa qurra'i jami'a. Jika ada huruf isti'la mendahului atau berada sebelum alif atau setelah alif yang muttasil, maka semua ahli nahwu dan ahli qiraat tidak membaca imalah di sana. Yang kedua, ma waqa'at fihi ba'dal alif ra madmumah atau maftuhah. Setelah alif ada ra dhammah atau fathah. Aw waqa'at fihi qabla alif ra maftuhah, atau sebelum alif ada ra yang fathah. Faqad ittafaqa nuhatu wal qurra ala adami imalatihi. Para imam nahwu dan imam qiraat sepakat untuk tidak mengimalahkan ra tersebut. Yang ketiga, al-ya wa in kanat min aqwa asbabil imalah. Ya itu sebenarnya penyebab terkuat dalam hal imalah menurut ahli nahwu. Al-ya'u wa in kanat min aqwa asbabil imalati 'inda an-nuhat lam takun sababan li imalati syai'in 'inda al-qurra. Ya, walaupun menurut ahli nahwu merupakan penyebab terkuat untuk membaca imalah, dalam hal ini menurut imam qiraat bukan dan tidak ngaruh untuk menjadikan imalah. Fal qurra lam yumilu masalan ayyam bayan thiyab hayat. Contohnya para imam qiraat tidak mengimalahkan ayyam bayan thiyab hayat. Wa amalu lafdhad diyar fi khilal diyar min diyarikum min diyarina fi diyarihim wa dhalika li ajli ra'il maksurati ba'dal alif bidalili imalati nahwi kuffar nahar miqdar abkar. Walaupun tadi ya itu merupakan penyebab imalat yang paling kuat menurut ahli nahwu, itu menurut para qurra tidak demikian. Karena ternyata dalam beberapa kata para qurra tidak mengimalahkan. Sedangkan pada lafaz diyar misalnya itu imalahnya karena masalah ra yang maksurah. Diyar, dir itu penyebab imalahnya bukan ya, tetapi ra al maksurah ba'dal alif, ra yang berkasrah yang jatuh setelah alif. Kemudian yang keempat, al imalah bil asbab asyadzah allati asyarna ilaiha wa qulna innaha nuqilat an sibawi. Imalah dengan sebab-sebab yang syadz yang telah disebutkan di atas. Walaupun itu penyebabnya adalah syadz menurut ahli nahwu, tetapi dipakai oleh ahli qiraat. Lagi-lagi karena apa? Karena sunnah. Walaupun syadz, tapi karena sunnah. Kalau Nabi mencontohkan dipakai. Contoh, min dzalika ha'ut ta'nits fil waqfi. Contohnya hak ta'nits dalam keadaan waqaf. Imam Sibah mencontohkan sami'atul Arab yaqulun darabtu darbih wa akhadtu akhdhih wa shabbaha al-ha bil alif fa amala ma qablaha kama yumilu ma qabla al-alif. Ya, hak taknis untuk diimalahkan itu menurut ahli nahwu syadz, tapi dipakai
karena ada contoh. Darabtu darbatan, darbah, darbi, darabtu darbi, akhadtu akhdhi. Nah, para imam qiraat itu memberikan solusi terhadap problem ini dengan mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Makki, i'lam annaha at-ta'nits ashbahat al-alif allati li-ta'nits min khamsi jihad. Hak ta'nits itu menyerupai alif ta'nits dari 5 sisi dan seterusnya. Bisa dilanjut itu di dalam kitab Al-Kashf an Qira'at as-Sab. Ibnu al-Badish mengatakan sami'tul Kisai yaqifu ala qawlihi ta'ala bil akhirah wa ala ni'mah wa ma'siyah wa miryah wal qayyimah wa nahwi dzalika bi kasr ra fil akhirah wal mim fi ni'mah wal ya fi ma'siyah wa kadzalika baqiyatuna. Ibnu al-Badish mengatakan dari Khalaf Ibnu Hisham bahwa Al-Kisai membaca bil akhirah, ni'mah, ma'siyah, miryah, qayyimah dan sejenisnya dengan membaca wa nahwu dzalika bi kasri ra fil akhirah, dengan membaca kasrahnya akhirah, mim, ni'mah, ya, ma'siyah wa kadzalika baqiyah. Wa yaqulu Ibnu al-Jazari animalati ma qablaha at-ta'nits fil waqf. Ibnu al-Jazari mengatakan mengimalahkan hak yang ada sebelum imalatu ma qablaha at-ta'nits, mengimalahkan huruf yang jatuh sebelum hak ta'nits fil waqfi. Jadi huruf yang sebelum hak ta'nits jika diwakafkan maka itu diimalahkan. Ibnu Jazari mengatakan begitu. Inna katamilu ma qablaha at-ta'nits. Itu ditanyakan kepada Kisai, wahai Kisai, engkau mengimalahkan huruf yang jatuh sebelum hak ta'nits. Imam Kisai mengatakan, ya ini kebiasaan orang Arab, hadza tibahul arabiyyah, dan seterusnya. Demikian sekilas tentang imalah dan fathah. Jadi yang tidak diimalahkan berarti fathah. Begitu. Kemudian secara garis besar para ulama, para ahli qiraat itu membaca imalah. Yang membaca imalah banyak, ada yang membaca sedikit. Sebagaimana tadi disampaikan, yang banyak punya imalah itu Warash, Abu Amr, Hamzah, Kisai. Yang sedikit punya imalah Qalun, Ibnu Amir, dan Asim. Sementara Ibnu Katsir dikatakan tidak punya imalah, tetapi dari keterangan yang ada, Ibnu Katsir menurut riwayat dari Al-Bizzi punya imalah pada satu, yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Di hak dan ya baca kaf, hi, ain, shad. Demikian saudara sekalian, pertemuan kita kali ini tentang sekilas tentang al-fath wal imalah, meneruskan pertemuan yang telah lalu. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang ra dan lam, antara tafkhim dan tarqiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.